Salam bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Kekelengan kami, mari sepesikap ukurta, sepindu gegeh man Tuhan ibas pertotonta. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini, kami anak-anak-Mu, ibadah minggu kami lakukan dari rumah kami, dari tempat kami masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat kami beribadah kepadamu Tuhan, dalam situasi adanya wabah virus corona saat ini. Inilah kami Tuhan, urapi kami dengan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami senantiasa untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai dalam menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar dapat menyampaikan kabar sukacita-Mu bagi semua jemaat Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengarkan kami dan doa kami ini. Kami serahkan dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini, Minggu Pentakosta, diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Mari kita perhatikan semua Alkitab kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020, kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, yang menurut kalender gerejawi yaitu 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau 50 hari setelah Paskah. Saudara, jika kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2, dituliskan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada saat itu, pada hari Pentakosta. Dan bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah pesta panen gandum pada hari ke-50 setelah Paskah. Saudara, namun di sini bisa kita lihat bukan berarti Roh Kudus baru diciptakan, baru ada pada hari Pentakosta. Tidak. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Yang walaupun memang peran Roh Kudus terlihat secara signifikan dalam Perjanjian Baru, khususnya ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat yang ada di Alkitab. Padahal saudaraku, sebetulnya Roh Kudus sudah bekerja sejak kekal dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus bekerja dahulu, sekarang, sampai Maranatha. Saudara terkasih, renungan khotbah kita pada hari Pentakosta ini adalah satu bukti keikutsertaan Roh Kudus
dalam karya penyelamatan Allah dalam perjanjian lama. Mari kita lihat Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 yang merupakan bagian renungan kita pada hari Minggu ini. Yesaya ini merupakan bagian Trito Yesaya atau sering kita sebut yaitu kitab Yesaya si petelukan. Kitab Yesaya eda nurikan karena kecibal kalak Juda kenca ia mulih i pembuangan nari mulih ku Yerusalem. Kembalinya bangsa Yehuda ke Kanaan merupakan satu kemenangan bagi bangsa Juda. Mereka dikembalikan harga dirinya sebagai bangsa Allah, sebagai bangsa sirdolat. Tapi ada pergumulan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang mereka hadapi di sana? Yaitu usaha kembali untuk membangun bait suci. Usaha kembali untuk hidup sebagai bangsa Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka sampai di Yerusalem? Mereka seperti orang asing. Tidak seperti dulu lagi. Ada perasaan asing di rumah mereka sendiri. Identitas bangsa sepertinya hilang. Sepertinya dipertanyakan. Mereka mengalami krisis iman. Engkai, tanah, juma, kuta ingan si ibanggakan. Rumah kebayakan si itadingkan selama ini nenggo terulang. Bahkan lid deba sebagian tanah dikuasai bangsa yang lain. Banci katakan penggejapan bangsa tupung emakap dia enggo ya menang tapi nanamna bagi si talu sebab kai terulang kuta singgoy tadingkan membangun kembali sebagai umat pilihan Tuhan. Pada saat itulah mereka sangat butuh sekali penolong untuk menjadi kekuatan dalam membangun kembali kehidupan kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Membangun kembali sebagai umat pilihan Tuhan. Katakan jenda gelabanci, kemenangan tuh menjadi miliknya sebagai pemenang yang sudah bebas dari tanah pembuangan. Pada masa inilah Yesaya tampil memberi pengharapan kepada bangsa Yehuda. Dengan mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka. Saat itulah umat sadar betapa mereka perlu Tuhan. Mereka bertanya, di manakah dia? Mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Musa selalu memberi pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Ini bisa kita lihat dalam renungan kita ayat 11. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Israel, salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka melintasi Samudra Raya, tidak tersandung dalam perjalanan. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Keluaran 13 ayat 21. Mereka dapat berjalan siang dan malam, dan semuanya itu terjadi dinikmati oleh bangsa Israel karena Allah ada di pihak umatnya. Bisa kita lihat pola teologi dalam perjanjian lama yang sangat kuat terlihat dalam kitab nabi-nabi, yang mana sebagai umat bertindak sebagai pemberontak. Ketika umat bertindak sebagai pemberontak, ayat 10 bisa kita lihat, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Tapi ketika umat berseru memohon pengampunan, datang kepada Tuhan, Tuhan kembali menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari pembuangan. Bangsa Yehuda memang sudah lepas dari pembuangan. Tapi mereka merindukan jaminan kehidupan dari Tuhan. Ada kerinduan untuk hubungan Tuhan dengan umatnya dipulihkan. Hubungan Tuhan dengan bangsanya dipulihkan kembali.
Dan semua karya penyelamatan Allah itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Allah menyelamatkan umatnya bukan supaya mereka memegahkan diri, tetapi membuat nama Tuhan terpuji. Nama Tuhan yang agung, membuat nama Tuhan abadi kekal selama-lamanya. Umatnya, kita pada saat ini mengakui bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan apa-apa. Bisa kita bandingkan dengan invokasi kita tadi, bahwa Roh Kudus tercurah atas Maria. Kuasa Tuhan menaungi dia, sehingga anak yang dikandungnya disebut dengan anak Allah. Mengingat karya Allah di masa lampau bagi kehidupan kita, menolong kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan sampai saat ini. Sebab kasih setia Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kekal adanya. Saudara, sekalipun memang konteks pergumulan yang dihadapi bangsa Israel ketika saat itu berbeda dengan konteks yang kita hadapi saat ini, tapi Tuhan Allah yang disaksikan di dalam Alkitab adalah sama dengan yang kita sembah pada saat ini. Kita juga selalu bisa berefleksi dari situasi kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita juga bisa merasakan dari masa lalu kita, yang tentunya kita pun sudah mengalami begitu banyak tuntunan-tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita seperti Yehuda juga, tidak setia kepada Tuhan, ataupun melanggar perintah Tuhan. Lalu tiba saatnya kesulitan, muncul kesadaran, kita kembali mencari Tuhan. Di manakah Tuhan? Ketika kita sadar dan datang kepada Tuhan, saat itulah kita harus benar-benar bertobat, menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Pentakosta bagi kita orang Kristen adalah peringatan akan turunnya Roh Kudus atas rasul-rasul dan juga bagi kita pada saat ini. Jadi bukan hari ini kita menerima Roh Kudus, tapi Roh Kudus telah, sedang, dan akan terus senantiasa menemani kita. Roh Kudus menolong dan membimbing kita. Roh Kudus menopang dan meneguhkan kehidupan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Hidup dalam Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, harus kita nyatakan buahnya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita cerminkan dalam pikiran, dalam ucapan, dalam perbuatan kita buah-buah roh. Bisa kita lihat di dalam bacaan kita, arah ogen tandai Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Apa itu buah roh yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itu semua yang menjadi gaya hidup kita. Itu semua harus terpatri dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang sudah diselamatkan, yang senantiasa ditopang kehidupannya oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak terlihat hanya hadir di gereja, di tengah-tengah ibadah atau persekutuan, tapi Roh Kudus hadir setiap saat di dalam hidup kita. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, dalam suka duka kita, di tengah-tengah keluarga kita, di segala situasi kehidupan kita, Ia tetap hadir untuk menopang kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Saudaraku, saat ini sangat dibutuhkan sekali bagi kita.
untuk tetap senantiasa berpengharapan kepada tuntunan Roh Kudus. Terlebih-lebih di dalam situasi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetaplah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga situasi yang kita hadapi saat ini tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Banca kita sirang ras di bata. Tapi kita sebagai umat Tuhan tetap dituntun untuk senantiasa dapat menyaksikan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ada satu ilustrasi. Seorang anak bersama bapaknya menyeberang atau berjalan di satu jembatan penyeberangan. Si anak memegang erat tangan bapaknya, begitu juga bapaknya memegang erat tangan anaknya. Tapi di perjalanan, karena ada jalan licin, si anak terjatuh dan terlepas tangannya dari genggaman bapaknya. Tapi bapaknya tetap menggenggam tangan anaknya. Tangan anaknya terlepas untuk menggenggam tangan bapaknya, tapi tangan bapaknya tetap menggenggam tangan anaknya. Sehingga walaupun anak itu terjatuh, walaupun jalan licin, bapak dan anak tetap bisa berjalan sampai ke ujung jembatan tersebut. Gambaran Allah bagi kehidupan kita. Allah tetap memegang tangan kita dalam perjalanan kehidupan kita, yang walaupun kadang kita lemah, kadang ada jalan licin, kadang kita tergelincir, lepas genggaman tangan kita untuk menggenggam tangan Tuhan. Tapi yakinlah, tangan Tuhan senantiasa menggenggam kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita dalam kekuatan Roh Kudus, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Seperti syair lagu. Saudaraku, marilah kita bernyanyi, bersuka cita. Kita datang kepada Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan hidupku. Penolongku yang kokoh. Engkau selalu hadir dalam hidupku. Tuhan tetap negu-negu anak-anaknya. Bagi teman taibas minggu Pentakosta ini, maka itegu-tegu Tuhan bangsa, Tuhan menuntun umatnya senantiasa. Tuntunan Tuhan tetap dalam hidup kita, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terpuji Tuhan. Damai kegeluhan. Amin. Ras kita hartata. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Ajar kami senantiasa Bapa, untuk menyaksikan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam segala situasi kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami tidak takut di dalam perjalanan kehidupan kami, walau banyak tantangan, banyak rintangan, tapi kami senantiasa penuh dalam sukacita. Kami merasakan Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Begitu juga pada saat ini Tuhan, dalam kami menghadapi adanya wabah virus corona. Tuhan, situasi yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Inilah kami Bapa. Di dalam kebimbangan, bagaimana kami hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kami senantiasa teguh berjalan dalam kasih-Mu. Pertolongan Tuhan menguatkan kami, sehingga kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Bangsa dan negara kami, semuanya kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tuntunan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan kami dan seluruh doa kami ini kami naikkan bagi-Mu dalam Yesus Tuhan kami. Amin.